Ini dia nih, udah lama dibungkus. Oke, kita buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video di hari barokah. Oke, video kali ini nih udah lama ya saya nggak upload ya karena sesuatu dan lain hal soal pekerjaan. Sekarang ini hujan-hujan ya, dan mobil barokah ini nggak saya taruh di rumah karena nggak muat, dan karena saya udah punya mobil barunya apa nanti dulu. Dan karena ini di hari barokah itu udah lama, nggak terasa hampir 3 tahun, dan kayaknya saya merasa perlu merekapitulasi apa aja yang udah saya lakukan. Jadi mungkin ini review sedikit lah, review setelah 3 tahun perubahan. Ya, ini mobilnya di belakang saya masih ketutup, cuma walaupun nggak naruh di rumah sendiri, tetap saya perhatikan, saya rawat, sering saya nyalakan, tidak benar-benar saya matikan. Oke, mungkin kita buka dulu ya covernya. Ya, sudah terbuka. Ini kita lihat ya. Ini agak sedikit debu-debu tuh ya. Walaupun saya naruhnya waktu itu dalam keadaan yang sudah dicuci, kemudian saya tutup, cuman ya tetap ya, yang namanya debu pasti akan masuk kembali di melalui sela-sela terkecil. Oke. Mungkin kita mulai dari eksterior dulu. Oke, kamera di bawah dulu. Oke, sekarang pertama-tama kita pembahasan interior. Ini yang bisa kita lihat nih, interior. Bumper dia, itu bumpernya ternyata besi. Ini besi dilapis dengan dempul, baru kemudian cat. Dan untuk Ford Laser GL ini dia jadi 2 bagian terpisah. Jadi kalau dicopot bumpernya ini atas bisa sendiri, kemudian bumper bawahnya bisa dilepas sendiri, jadi terpisah. Oke. Ya, kalau untuk kembarannya dia berbahan plastik dan menyatu antara bumper atas dan bumper bawah. Dan ini untuk grillnya ini custom. Aslinya itu terdiri dari dua tingkat ya, terpisah, jadi ada garisnya terpisahnya. Kemudian logo bundarnya itu logo Ford. Kemudian lampunya masih lampu halogen biasa dan bentuknya model kotak ini juga udah saya ganti baru, tapi bukan yang original aftermarket. Kalau yang originalnya di tengah-tengah ini ada logo Ford kecil dengan bahan mika dari si lampunya ini sendiri. Dan untuk lampu sini juga sama. Lampu sini juga udah ganti aftermarket karena yang aslinya udah buram banget, menguning sekali. Dan ini ada dua warna ya untuk sennya. Kalau ini saya pakai ini warna bening, ada juga yang warna kuning. Nah, itu saya nggak tahu berbeda, apakah mungkin memang di tahun pembuatan mobil itu tersebut yang membuat si sen itu kuning ataupun unik, ataupun memang itu antara aftermarket dan originalnya. Oke, itu untuk tampak depan. Oke, sekarang kita tampak samping. Ya, ini untuk tampak sampingnya. Untuk aslinya dia tambahan ini side skirt ini tidak ada, jadi di bawah tulisan Ford itu aslinya langsung membulat menjorok ke dalam.
Tapi karena ini sewaktu di restorasi, adalah saran dari pemilik bengkel bilang kalau di bawah side skirtnya lurus begitu akan terlihat lebih manis, dan saya ikuti saran itu dan memang saya setuju sih kalau untuk hasil akhir ternyata lebih manis, jadi agak kelihatan lebih ceper dan ya lebih cocok selera aja. Kemudian ini warnanya juga warna biru Estoril Blue-nya BMW menurut si pemilik bengkel. Jadi waktu itu saya mau warnain Ignis yang warna biru itu, nah cuman dikasih saran sama dia warna ini nih, dengan memperlihatkan saya gak foto mobil BMW yang Estoril Blue itu, dan kebetulan memang itu bengkel BMW, dan karena juga ada mobil BMW yang mau direstorasi ke warna yang ini, jadi ya pas kelihatannya bagus ya, jadi saya ikut itu. Jadi kemudian bentuknya seperti ini ya, ini yang mungkin kalau saya ngeliat spare partnya itu 87 ya, jadi mungkin kalau di pembuatan dari pabrik sananya itu 87. Untuk di Amerika sendiri sebenarnya nggak ada, mungkin di edisi Australia ataupun Jepangnya itu 87 sampai mungkin tahun 97 ya. Tapi kalau salah boleh komentar di bawah. Cuman yang saya ketahui itu. Terus itu stiker Ford ini aslinya emang nggak ada. Ini saya terinspirasi dari stiker-stiker biasanya kalau Toyota itu TRD Sportivo, Rally Art gitu. Nah ini kan harusnya ada Ford Performance. Nah cuman karena spare part yang dipakai di sini tidak dari Ford Performance itu, jadi ya saya ambil Fordnya aja biar ada kesesuaian antara apa yang dipasang dengan pemberian labelnya. Jadi labelnya hanya Ford, hanya merek mobilnya aja ya udah. Sementara untuk spare part belum tentu dari, nggak ada yang dari Ford Performance itu ataupun Wolf atau apa gitu. Oke itu. Nah ini juga modelnya model cepol gitu ya. Kemudian ini spion standar begini dari pabrikannya. Itu saya sudah ganti baru. Ini baru. Terus untuk pelek dan ban ini saya nggak tahu ini asli atau bukan, cuman dari pertama saya punya ini belum diganti seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ini tampak samping seperti ini. Kita lanjut ke belakang. Oke, sekarang bagian belakang. Bagian belakang ya kelihatan nih desainnya kotak-kotak ya. Pada saat itu ini pada tahun 90-an ini memang desainnya populer sekali ya. Selain yang ini pada merek mobil lain juga terlihat kotak, itu ada Honda Civic ya, Civic, terus kemudian ada beberapa lagi lah, saya kurang hafal ketika saya menyampaikan ini, saya kurang hafal, cuman ada beberapa. Nah untuk untuk lampunya ini memang bentukan aslinya seperti ini, hanya saja pernah ada toko spare part ini Ford yang menyampaikan saya kalau misalnya di tengahnya ada yang warna merah dan itu bisa dibikin seperti lampu. Jadi lampu remnya bisa sepanjang bagian belakang ini. Nah untuk bumper belakang juga sama, dia material di dalamnya itu ternyata besi yang kemudian dilapis tempul baru kemudian cat. Nah ini cuma hanya ada satu bumper ini aja, nggak ada bawahnya. Di bumper ini aja dipasang dengan baut-baut yang ada dalam bagasi. Nah kalau untuk yang kembarannya Mazda 323 itu plastik atau mungkin bahan fiber kali ya. Nah, seperti itu ya. Ini lampunya saya memang udah ganti baru, dua-duanya aftermarket, sekali lagi bukan ori. Bukan ori, dan karena memang pada saat itu udah mikanya udah butek banget lah, udah jelek banget. Kemudian aslinya ini di sini itu tulisan logo Ford dan di sebelah sini tulisan laser.
Nah itu juga saya rubah jadi logo Ford aja di tengah yang besar. Ini custom, saya custom di tempat percetakan lah, yang biasa bikin neon box dan segala macam. Jadi kalau ada yang mau bikin custom, mungkin ada imajinasi apa, mungkin bisa datang ke tempat seperti itu. Oke, mungkin itu. Kemudian apa lagi ya, kita lihat ruang mesin mungkin. Oke, ruang mesin yuk. Oke, untuk ruang mesin, nah ini ruang mesin. Mesin ini, mesin yang GL itu 1300 cc, karburator SOHC. Nah ada juga kalau yang di Mazda itu ada yang 1500. Cuman untuk transmisinya bisa dipakai yang 1500 maupun yang 1300. Jadi ini karena saya juga mengalami itu. Jadi waktu saya ambil ini, dia memakai set kopling yang 1500 ternyata. Cuman ketika ganti baru, maka ya 1300 pun masuk. Ini transmisinya 5 percepatan, 1 mundur, 5 maju, ya, dengan penggerak roda depan. Ya, ini udah open air filter juga, cuman yang aslinya juga masih saya simpan. Ini lebih enak sih tarikannya, dan untuk open air filter ini saya pakai selain karena emang lebih tarikannya lebih baik, lebih enak, dan dia tidak perlu beli lagi gitu, cukup dicuci setelah berapa ribu kilometer, itu lebih ampuh. Dan ini juga untuk penyaringan olinya. Kemudian untuk kabel busi juga pakai racing. Ini dulu sih iseng-iseng aja, jadi untuk efeknya sih nggak terlalu ada pengaruh ya, biasa aja. Cuma untuk busi juga pakai Autolite. Ini apa ya, vakum delconya pakai Mitsubishi Electric. Ini yang masih saya ingat-ingat. Kemudian oh ya, ini radiator juga udah ganti, aftermarket juga. Kemudian mesin juga udah turun mesin, diganti semua packing-packingnya. Kemudian yang diganti itu ring sehernya semua diganti, kemudian dibersihkan. Itu aja, nggak ada yang piston nggak diganti atau apa, hanya penyesuaian di ring aja. Kendalanya waktu awal itu, dia itu overheat, seringan overheat. Kadang di ini nih, selang radiatornya bocor, di overheat. Cuma setelah ganti radiator, kemudian ditambah lagi kondensornya baru, terus oh ya, ada extra fan. Jadi aslinya yang saya beli pertama kali hanya ada kipas untuk radiator dan kondensor satu. Cuman kesininya saya memakai extra fan, jadi selain mendinginkan si mesin, juga mendinginkan dari hawa AC itu sendiri. Oke, nah terus ini oh ya, koil. Nah untuk koil juga saya ganti ya, karena setelah urut kabel ya, restorasi semua kabel diganti. Si koil ini yang tadinya tabung, saya ganti menjadi seperti ini, koil kering, punyanya Timur. Ya itu tadi saya lupa bilang kalau misalnya ini sudah urut kabel, wiring ulang seluruhnya. Ini itu memakan waktu 3 hari. Kemudian tempat reservoir air juga ganti baru. Ini juga sikring, karena tadi sudah wiring ulang, semua sudah ada sikringnya terpadu di sini satu tempat. Yang tadinya itu sangat sangat tidak rapi, dan banyak jumper kabel. Oke. Kemudian apa lagi ya? Untuk urusan kaki-kaki juga sok udah saya ganti semua, depan belakang. Terus saya bojoin terot,
itu juga saya ganti, termasuk yang untuk apa karet-karet itunya juga, karet bootnya juga sudah saya ganti semua. Kompresor AC saya ganti karena restorasi AC lumayan, waktu itu juga saya ganti semua. Jadi restorasi AC itu 3 kali. Yang pertama saya lupa, ya saya ingat terakhir doang yang ganti blower di dalam jadi blower venter, kemudian kondensor AC, kompresornya, yaitu seluruh sistem AC saya ganti semua. Oke, itu untuk di ruang mesin. Sekarang kita coba cek bagasi. Bagasi dari awal memang sudah diberikan peredam seperti ini, sama seperti di kap mesin. Dari awal saya angkat ini mobil Ford Laser memang sudah diberikan itu. Nah, untuk bodi ini mungkin untuk bagasi saya restorasi 2 kali ya, karena ternyata memang ini menurut yang bengkel kedua restorasi awal pas cat awal kurang rapi, akhirnya dirapin lagi. Nah, ini bagasi seperti ini ya, standar. Masih ada beberapa spare part yang saya simpan di sini. Dan ini masih ada sisa peredam kemarin. Itu ya. Ini ya. Ya kira-kira untuk ini standar ya, masih standar bagasi mobil saat itu. Ini tapi cukup dibilang luas juga. Mungkin 3 koper besar masuk. Dan ban serep juga ada di bawah ya. Nah, ini ban serepnya, dan itu seukuran dengan ban yang terpasang di luar saat ini. Oke, sekarang kita ke interior ya. Ya. Oke, untuk interior ya kita masih bisa lihat ini masih sama ya bentuknya, dan memang sebagaimana bahan pabrikannya ya. Ini plastik keras ya. Ini plastik keras. Kemudian ini mode speedometer gini, ada instrumen clusternya, ada speedometer, ini ada RPM-nya, ini ada temperatur mesin dan indikator bensin. Oke, ini instrumen clusternya sederhana seperti ini, memang pabrikan seperti itu. Cuman untuk di si Barokah ininya mati karena di kabel sambungan dari sini ke gear yang ada di gearboxnya itu terputus, makanya ini tidak jalan. Sebelum diperbaiki, ini di sebelah sini ada sen, lampu, dan ini ngebeamnya ini. Kemudian ini ada lampu untuk instrumen clusternya. Jadi apabila malam hari kita lampu senja dinyalakan, ininya adalah berfungsi untuk lampu dari instrumen cluster ini. Jadi jika diarahkan ke bawah, dia lampunya tidak terlalu terang. Jika diarahkan ke atas, ini lampunya tentunya akan lebih terang. Ya, ini untuk mobil tahun 96 Ford Laser GL ini sudah ada defoggernya, rear defogger. Nah, ini kalau kita ke atas berarti ini angin dari luar masuk ke dalam, yang nyambungnya dari panggangan sate depan, angin luar kemudian disalurkan ke kisi-kisi AC ini. Cuman untuk kisi-kisi AC ini yang masuk ke dalam kabin dari luar, panggangan sate luar, ini sudah dinonfungsikan, sudah tidak diaktifkan lagi, karena si AC ini blowernya sudah pakai punya fender ya, jadi sudah rubahan. Jadi fungsi-fungsi ini yang ke arah penumpang, ke arah badan, kemudian ke arah badan dan kaki, cuma ke kaki saja dan yang lain sebagainya, ini sudah tidak berfungsi, hanya ke arah badan kita saja semburannya, karena blowernya sudah diganti, bukan aslinya lagi ya. Kemudian ini ada tempat penyimpanan ya. Wah, itu dia, hanya segini saja ya, standar mobil tahun segitu. Kemudian ini ada asbak-asbakan ya. Ini lighter dan power socketnya diganti 12. Untuk
cas HP. Kemudian ini ada tempat untuk head unit. Ini sebenarnya double din ya, itu bisa dilihat. Di sini bisa pakai yang tempat cup holder ya, yang custom juga suka ada itu bisa dipasang di sini juga. Kemudian ini tombol untuk nyalakan AC. Jadi untuk beberapa mobil ada yang memang langsung digeser AC nyala. Nah, cuman untuk yang ini ditekan dulu tombol ini untuk AC, baru kemudian digeser ke angin putaran berapa. Oke, kemudian ini juga aslinya tidak ada lubang ini, cuma saya pikir terlalu polos, jadi ya saya masukin aja itu. Oke, kemudian di pengaturan pintu, ini pengaturan untuk kaca spionnya, ini seperti ini tuh ya. Ini masih sangat manual sekali. Jika mobil sekarang pakai elektrik, ini masih manual seperti ini ya, mekanik sekali. Kemudian untuk pintu, dia masih pakai engkol gini, masih pakai engkol. Ini masih model begini, model tarik. Kemudian kuncinya masih manual ya, masing-masing buka sendiri, belum central lock. Nah, kemudian sebelum ini interiornya juga saya sudah restorasi, dan sebelum direstorasi ini dalamannya sih triplek biasa. Saya nggak tahu nih untuk aslinya mobil ini apakah triplek biasa emang, atau memang triplek khusus untuk door trim mobil. Nah, cuman yang sebelum direstorasi itu triplek biasa, yang sekarang pun saya pakai triplek biasa, yang suka ada dijual di toko bangunan atau enggak toko kusen. Triplek biasa kemudian dilapis kulit ya, desainnya seperti ini. Saya senang sekali. Ini juga menggunakan baut seperti ini ya, jadi tidak menggunakan klip karena lebih enak dan lebih tahan lama. Untuk gagang-gagangnya ini sendiri masih belum saya restorasi, tidak saya cat, tidak apa. Dari pertama saya beli masih begini saja warnanya, yang agak-agak pudar, hitamnya sudah pudar. Kemudian interior juga saya rubah semua ya, dari atap ini yang tadinya sudah kotor, ini sudah diganti semua, sudah bersih, dengan terlebih dahulu dilapisi peredam panas di atasnya. Kemudian juga ini sun visornya ini diganti, dudukannya juga dirubah karena yang aslinya tidak cocok ukuran panjangnya. Jadi ini kata si bengkel interiornya ini pakai punya BMW, cuman nggak tahu BMW apa nih ya. Ini sudah ada cerminnya ya, di sisi supir ini sudah ada. Kemudian ini di sisi penumpangnya juga sudah ada. Nah, ini dia, karena dia tidak cocok secara panjang, makanya dia agak terlepas jika kita buka. Nah, ini juga ada cerminnya. Oke, kemudian kalau misalnya dilipat, baru ini masuk untuk dudukannya. Nah, cuma nggak tahu ya, ini kata si bengkel mah punya BMW tapi tulisannya seperti ini. Jadi saya nggak tahu nih pakai punya apa. Cuman yang pasti ini bukan baru, ini saya kan ambilnya. Nah, untuk gagang ini nih bilangnya apa ya, pegangan ini di setiap pintu penumpang itu juga direstorasi, dicat, tadinya warna hitam. Nah, untuk sebelah supir memang tidak ada, hanya di posisi ketika penumpang aja. Kemudian untuk spion tengah tidak ada perubahan ya. Untuk lantainya pun, nah ini lantainya sudah kita lapisi jok kulit dengan terlebih dahulu memasang peredam panas. Nah, dan warna jok kulit yang senada dengan door trim. Nah, door trim ini juga untuk jok dari awal tidak ada perubahan ya, hanya menambah ini saja, ini lapisan untuk duduk jok bangku. Tidak berubah karena sendernya masih bagus. Ini juga rem tangan masih standar ya.
masih standar. Ini gear 5 percepatan ya, 5 maju 1 mundur ya. Ini di bagian belakang ya, bagian belakang juga sama. Kursinya saya tidak restorasi, masih sebagaimana kondisi waktu saya ambil mobil ini ya. Hanya direstorasi bagian belakang ini saja. Ini senada dengan warna door trim yang lain. Terus kemudian yang ini pilar C-nya sama, kanan kiri semuanya senada. Jadi door trim pun semuanya direstorasi dengan memakai triplek biasa pada keempat pintunya ya. Tuh. Untuk belakang juga sama, dilapisi dengan kulit-kulit dengan warna yang senada dengan door trim yang lainnya. Oke ya, mungkin itu saja review singkat dari Ford Laser GL ini. Saksikan terus channel saya, nanti akan ada apa lagi di video selanjutnya. Dan untuk informasi ini mungkin untuk sementara perbaikan ataupun restorasi ataupun modifikasi untuk mobil saya dari Barokah Ford Laser GL 300 1996 manual ekstraksi ya, tentunya itu akan ditunda dulu untuk beberapa waktu. Cuman ini tenang aja, ini belum berakhir karena masih ada beberapa yang perlu masih saya ingin modifikasi ya, kayak misalnya skirt bar untuk di dudukan per roda depan maupun belakang itu akan mau saya modifikasi. Terus ditambah penambah lagi untuk di bawahnya ya, apa ya, supaya lebih rigid gitu ya, karena ini monokok. Ditambah lagi besi-besinya untuk penguatnya. Kemudian adalah beberapa lagi ya yang memang ada di imajinasi saya. Cuman ini kita tunda dulu. Karena apa? Ya karena ada yang ini. Ya karena ada yang ini ya, Ford Everest XLD 2006 Matic. Ya itu karena itu loh saya tunda dulu yang tadi ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.